Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Mutiara dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan untuk kelas 11 Multimedia, pertemuan yang ke-6. Materinya tentang hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Nah, untuk kompetensi dasarnya 3.3 memahami hak atas kekayaan intelektual. 4.3 mempresentasikan hak atas kekayaan intelektual. Nah, untuk langsung saja kita masuk pada materi. Yang pertama di sini ada sejarah perkembangan sistem perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Nah, di sini ada banyak sekali ya sejarahnya. Saya sebutkan yang pertama saja ya. Yang pertama, secara historis peraturan perundang-undangan di bidang HAKI di Indonesia itu telah ada sejak tahun 1840. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HAKI pada tahun 1844. Selanjutnya, pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek tahun 1885, Undang-Undang Paten tahun 1910 dan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1912. Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East Indies telah menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888. Anggota Madrid Convention dari tahun 1893 sampai dengan 1936 dan anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works sejak tahun 1914. Pada zaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 sampai dengan 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HAKI tersebut tetap berlaku. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945. Seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. UU Hak Cipta dan UU Merek tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan UU Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan Belanda, permohonan paten dapat diajukan di kantor paten yang berada di Batavia atau sekarang Jakarta. Namun pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus dilakukan di Octrooi yang berada di Belanda. Nah, itu sejarah singkat dari UU HAKI pada zaman Belanda dulu. Ini yang kedua ada juga sejarahnya, lanjutannya ya. Nanti bisa dicari sendiri materinya tentang sejarah-sejarah HAKI di Indonesia. Nah, yang kedua, pengertian HAKI itu sendiri. Apa HAKI itu? Istilah HAKI atau hak atas kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right atau IPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO atau Agreement Establishing the World Trade Organization. Pengertian intellectual property right sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia atau human right. Nah, HAKI atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya, HAKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HAKI adalah karya-karya yang timbul
atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Itu pengertian dari haki. Nah, lalu bagaimana apabila karya kita atau milik orang lain tidak dilindungi? Sudah pasti dipastikan akan terkena pembajakan. Itu fungsi dari haki. Sebagai contoh untuk di dunia pendidikan saat ini, marak adanya pembajakan buku. Pembajakan buku ini makin marak terjadi di masyarakat. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pembajakan buku. Salah satunya adalah kurangnya penegakan hukum, ketidaktahuan masyarakat terhadap perlindungan hak cipta buku, dan kondisi ekonomi masyarakat. Sudah banyak pelaku terjaring oleh aparat dan masih banyak pula yang masih berkeliaran dan tumbuh seiring tingginya permintaan oleh masyarakat. Untuk itu butuh kesadaran dari masyarakat untuk mengetahui haki agar karyanya tidak diambil oleh orang lain. Berikut ini terdapat macam-macam haki. Nah, kemudian manfaat haki atau hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama, bagi dunia usaha, adanya perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Perusahaan yang telah dibangun mendapatkan citra yang positif dalam persaingan apabila memiliki perlindungan hukum di bidang haki. Bagi investor dapat menjamin kepastian hukum baik individu maupun kelompok serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang pihak lain. Bagi pemerintah adanya citra positif pemerintah yang menerapkan haki di tingkat WTO. Selain itu adanya penerimaan devisa yang diperoleh dari pendaftaran haki. Adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain. Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana bila terjadi pelanggaran atau peniruan. Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain. Nah, macam-macam haki atau hak atas kekayaan intelektual. Di sini ada hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Nah, haki itu sendiri meliputi yang pertama hak paten. Nah, hak paten itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1 merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hak merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1 merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Nah, desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 tentang desain industri, bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. Kemudian desain tata letak sirkuit terpadu
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, bahwa sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Nah, yang kelima, rahasia dagang. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Nah, yang keenam, indikasi geografis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 56 Ayat 1 tentang merek, bahwa indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Nah, kemudian lanjut prinsip-prinsip haki atau hak atas kekayaan intelektual. Di sini ada prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta. Nah, prinsip keadilan. Prinsip keadilan itu merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan suatu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan. Nah, ini dasar hukum haki ya. Ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, Undang-Undang Nomor 12 1997 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 4